Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Kita menikmati tempat yang paling mulia ini sekaligus mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang harus kita jadikan contoh, Nabi yang telah memberikan beberapa hal yang bisa kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nyawa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan kaitannya dengan sholat berjamaah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan ketika kita sudah sholat di rumah, lalu kita datang ke masjid, dan kebetulan di masjid baru dilakukan juga sholat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apakah kita ikut sholat berjamaah lagi atau tidak? Gitu ya. Jadi tadi sudah sholat di rumah, datang ke masjid, kebetulan ada rapat DKM misalkan ya. Ketika datang ke masjid, ternyata sholat berjamaah belum dimulai, atau ada orang yang mau sholat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apakah sholat lagi berjamaah atau tidak? Ini fikih, dan Masya Allah para ulama begitu banyak menjelaskan kepada kita, karena memang hadisnya sama tapi memahaminya berbeda. Fa innal ladzi dakhalal masjid wa qad shalla la yakhlu min ahadi wajhaini, imma ayyakuna shalla munfaridan wa imma ayyakuna shalla fi jama'atin. Jadi orang yang tadinya sholat di rumah sendirian atau sholat di rumah berjamaah, lalu dia ke masjid. Nah, pertanyaannya tadi, sholat lagi atau tidak? Kira-kira Bapak kalau mau sholat dua kali apa enggak? Nah, ngapain sholat dua kali gitu kira-kira ya? Nah, baik, kita lihat. Fa in kana sholamun faridan faqala qaumun yu'idu ma'ahum kullas shalawat ilal maghrib faqat. Jadi ketika antum sholat di rumah sendirian lalu datang ke masjid, ternyata yu'idu ma'ahum kullas salat ilal maghrib faqat. Maka kalau di masjid sholat berjamaah, antum harus sholat lagi, ikut sholat bersama mereka, kecuali kalau sholat maghrib. Nah, kalau sholat maghrib enggak, berarti dhuhur, asar, isya, subuh. Nah, ini satu pendapat. Wa mimman qala bihadza al-qaul Malik wa ashabih. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Antum supaya mengulangi sholat kecuali kalau sholat maghrib, tidak perlu. Wa qala Abu Hanifah yu'idu salawati kulluha ilal maghrib wal asr. Tapi kata Abu Hanifah, mengulangi sholat lagi kecuali maghrib dan asar. Nah, nanti kita lihat apa alasannya. Kalau satu pendapat mengatakan kalau maghrib tidak, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan mengikuti sholat lagi kecuali maghrib dan asar. Wa qala al-Auza'i ilal maghrib was subah. Tapi pendapat Imam Auza'i, ikut kembali sholat kecuali maghrib dan subuh.
Wa qala Abu Tsaur ilal asr wal fajr. Tapi Abu Tsaur mengatakan ikut sholat lagi kecuali sholat asar dan sholat subuh. Wa qala Syafi'i yu'idu salawat kullaha. Tapi kata Imam Syafi'i seluruh sholat harus diulangi. Ini mengulangi sholat. Wa inna ma ittafaqu ala ijabi adati sholat alai bil jumlah al hadis bisarin bibnu Muhammad an abi anna Rasulullah qala hina daholal masjid walam yusalli ma'ahu. Satu hari ada seseorang ke masjid dan dia belum sholat. Apa kata Rasulullah? Malaka lam tusalli ma'an nas. Kenapa ente tidak sholat bersama mereka? Apa jawab mereka? Alasta birajulin muslim? Anda orang muslim? Ya. Faqala bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Walakinni sholaitu fi ahli. Aku sudah sholat tadi di rumah bersama keluargaku. Faqala alaihissalam jita fasoli ma'anas wa in kunta qad sholaita. Kata Rasulullah, kamu datang maka sholat bersama mereka walaupun kamu sudah sholat. Ini dalilnya. Dalil yang menyatakan seseorang ketemu Rasulullah, dia tidak sholat bersama jamaah yang ada, lalu dia menjawab, saya sudah sholat. Kata Rasulullah, kalau engkau datang ke sini ke masjid, mereka sholat supaya ikut sholat. Fakhtalafan nas lihtimali takhsis hadal umum bil qiyas au bid dalil. Hadis tadi para ulama berbeda pendapat. Apakah itu masuk kepada takhsis dari umum ke khusus atau dengan dalil qiyas? Tadi kan supaya sholat, pertanyaannya sholat apa? Itu masih umum. Nah kita lihat, faman hamalahu ala umumihi au jabali i'adatu shalah kulluha wa huwa madhabu Syafi'i. Dalil tadi umum, ya, maka Imam Syafi'i menyatakan berarti seluruh sholat harus diulangi. Kata siapa? Imam Syafi'i, karena melihat dalil itu sifatnya umum. Ketika datang ke masjid, Anda sudah sholat tapi masih ada yang sholat, maka supaya ikut sholat. Sholat apa yang diikuti? Kata Imam Syafi'i, kullus sholawat, seluruh sholat. Wa ma man istasna min dalika sholatul maghrib faqat fa ini khassasul umum bi qiyas min asyibah wa huwa Malik rahimallah. Tapi Imam Malik tidak menjadikan itu umum, maka bagi dia menghususkan yang boleh diikuti itu hanya sholat maghrib, yang lain tidak perlu. Karena dia menjadikan dalil umum itu menjadi khusus. Wadzalika nura zama anna sholatal maghrib hiya witrun. Kenapa? Kalau maghrib yang tidak perlu diikuti, karena sholat maghrib itu sholat witir. Witir itu artinya apa? Ganjil. Falau uidat lastabahat sholatus sab'a allati laysat biwitrin. Nah, kalau dia sholat maghrib lagi berarti bukan witir, jadi sholat 3 tambah 3 jadi 6. 6 itu ganjil apa genap? Maka kalau maghrib tidak boleh diulangi. Kalau yang lain boleh.
Li'anna kanat takunu bimajmu'i dzalika sitt rakaat fa ka'annaha kanat tantakil min jinsiya ila jinsi salatin ukhra wa dzalika mubtilun. Maka kalau dia sholat maghrib 2 kali berarti bukan 3 rakaat, mestinya ganjil malah jadi genap. Wa hadzal qiyas fihi du'fun li'anna salam qad fasala bainal autar. Karena dia ada hadis la witrani fi lailah, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau antum salat witirnya qabla naum atau ba'dal isya, ya kan? Karena begini, maunya sih habis sholat tahajud sholat witir, ditutup witir. Tahajud kagak, witir kagak. Karena kesiangan. Kesiangan itu artinya apa? Bangunnya pas subuh. Jadi antum kalau bangun pas subuh itu namanya kesiangan, karena tidak bisa sholat witir, tidak bisa sholat tahajud. Nah, terus kalau jam 7 namanya apa? Nggak tahu itu saya namanya. Yang jelas kalau model kita ini yang namanya kesiangan itu pas waktu subuh baru bangun, itu kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena tidak bisa sholat witir, tidak bisa sholat tahajud. Nah maka supaya antum kalaupun kesiangan dapat sholat witir, sholat witirnya setelah isya, setelah ba'diyah isya atau sebelum tidur. Alhamdulillah bangun juga jam 3 bisa sholat tahajud. Pertanyaannya witir lagi atau tidak? Nah ini dikatakan la witroni fi lailah, tidak usah witir lagi karena witirnya sudah dilakukan tadi ketika belum tidur. Sebagaimana kita amalkan waktu Ramadan, ya, waktu Ramadan kan sholat taraweh, terus sholat witir. Antum bangun lagi sahur dan ada kesempatan sholat tahajud, tidak usah witir lagi. Ada juga orang yang habis taraweh langsung meninggalkan taraweh, dia tidak witir karena dia niat witirnya nanti. Karena memang kalau ditanya mana yang lebih afdal, witirnya qabla naum sebelum tidur atau menutup sholat tahajud, sudah tentu afdalnya setelah sholat tahajud. Masalahnya tadi tahajud kagak, witir kagak. Jadi untuk menyimpan kita tidur sudah mendapatkan nilai sholat, ya, maka sebelum tidur kita sholat witir terlebih dahulu, karena belum tentu besok bisa bangun lagi. Jadi akhirnya sebelum tidur kita sholat witir, setelah tidur ternyata nggak bangun lagi. Alhamdulillah, berarti akhir amalnya apa? Sholat witir, gitu. Ya. Cuma kalau ditanya ayyuhuma afdal, ya witirnya ba'da tahajud, karena witir itu menutup sholat. Nah, tinggal antum mana yang lebih bisa. Kalau memang kadang-kadang bisa bangun jam 3, kadang-kadang bisa bangun jam 4, artinya bisa tahajud, bisa witir. Tapi lebih banyak enggaknya misalnya. Maka usahakan witirnya qoblan naum. Dan itu pun Rasul dalam riwayatnya melakukan itu, al-witri qoblan naum. Melakukan salat witir sebelum tidur. Innallahal witru yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah cinta kepada orang yang senang melakukan salat witir. Ya, maka usahakan law rak'ah wahidah, walaupun 1 rakaat. Ya. Artinya untuk pemula boleh 1 rakaat. Bangun jam 4, ya kan? Bangun jam 4 ke toilet, ya mungkin sekian menit, akhirnya
wah rasanya keburu datang subuh nih. Kalau 3 nggak keburu, ya sudah 1 saja. Insya Allah malaikat senyum. Ya Allah, pelit amat kata dia. Boleh sih boleh, gitu kan ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya. Jadi ini kenapa sholat maghrib tidak perlu diulangi, kaitannya begini. Karena maghrib itu masuk kepada sholat witir. Dan kalau diulangi berarti bukan witir lagi, menjadi genap. Wa amma Abu Hanifah fa inna qala inna sholata saniyata kunu lahu naflan. Fa in a'adal asr yakunu qad tunkil ba'dal asr. Wa qad ja'a nahyu an dalika. Fa husal asar bihadal qiyas. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang tidak boleh dilakukan itu sholat asar. Kenapa? Karena kalau dia mengulangi sholat asar, sholat yang keduanya kan hukumnya sunnah. Sedangkan setelah sholat asar ada sholat enggak? Enggak ada. Nah, ini dia. Ya, makanya Abu Hanifah mengatakan sholat asar yang tidak boleh diulangi. Wal maghrib bi annaha witrun. Nah, sedangkan maghrib tadi dia witir, maka tidak mungkin diulangi. Kalau diulangi berarti dia bukan witir. Wa hada qiyasun jayyid in sallama lahum asy-syafi'i anna shalah al-akhirah lahum naflun. Makanya salat yang diulangi itu yang keduanya adalah sunnah. Sedangkan ba'dal asri la nafilata, tidak ada sholat sunnah. Wa amma man farqa bainal asri was subhi fi dzalika fali annahu lam takhtalif al athar fin nahyi anis shalah ba'da subhi wa ikhtalafa fi shalah ba'dal asri kama taqaddam wa huwa qaulul Auza'i. Menurut beliau, kenapa asar dan maghrib? Kalau asar jelas, maksudnya asar dan subuh. Kalau asar jelas tadi, kalau dia mengulangi berarti itu dia mengulangi sholat witir maka jadi genap. Sedangkan kalau subuh dikatakan di sini anis sholati ba'da subuh, itu masih dikatakan ada yang mengatakan boleh kaitannya dengan sholat setelah subuh, walaupun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Wa ma idza sholat fi jama'atin fahal yu'idu fi jama'atin ukhra. Tadi kan antum sholat di rumahnya sendirian supaya diikut di masjid berjamaah. Tapi kalau dikatakan antum di rumah sudah sholat berjamaah, ya, apakah juga mengulangi sholat jamaah berikutnya? Fa aksarul fuqaha ala la yu'id.